Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan kepikiran, apa sebetulnya yang bikin segala sesuatu di sekitar kita ini bergerak? Mulai dari sambaran petir yang dahsyat di langit, sampai pikiran yang lagi muter-muter di kepala kalian sekarang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas kekuatan tak kasat mata yang jadi benang merah dari itu semua. Energi. Coba deh bayangin, di satu sisi ada kekuatan alam yang luar biasa besar. Di sisi lain, ada sesuatu yang kayaknya biasa aja, kayak buah pisang. Terus ada juga proses yang nggak kelihatan yang terjadi di otak kita saat ini. Apa coba yang bisa nyambungin tiga hal yang kelihatannya beda banget ini? Jawabannya tentu saja adalah energi. Energi inilah benang tak terlihat yang merajut realitas kita. Kekuatan yang memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. Anggap aja ini kayak mata uang universalnya alam semesta. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Energi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, energi itu adalah kemampuan untuk bikin sesuatu terjadi, untuk melakukan kerja. Energi itu nyawa di baterai HP kalian yang bikin layarnya nyala, atau bensin di mobil yang bikin mesinnya jalan. Tanpa energi, ya udah semua diam aja. Tapi, ini nih yang bikin kita mikir. Selevel fisikawan hebat Richard Feynman aja mengakui, kalau di tingkat paling fundamental, kita itu sebenarnya nggak benar-benar tahu energi itu apa. Ini jadi pengingat kalau konsep yang kelihatannya paling dasar pun, ternyata masih nyimpen misteri yang dalam banget. Jadi, kalau kita belum bisa mendefinisikannya dengan sempurna, mungkin kita bisa coba pahami dari sudut pandang lain. Misalnya, dari mana sih datangnya semua kekuatan ini? Nah, di planet kita ini, sumber energi itu macam-macam. Ada matahari yang nyinarin kita, ada angin yang berembus, air yang mengalir, panas dari perut bumi, terus ada bahan bakar fosil yang udah tersimpan jutaan tahun, sampai kekuatan dahsyat yang terkurung di dalam atom. Intinya, semua sumber tadi itu bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Ada yang terbarukan, kayak matahari dan angin, yang bakal terus-terusan diisi ulang. Terus ada yang tak terbarukan, kayak batu bara dan minyak, yang kita pakainya jauh lebih cepat daripada proses pembentukannya. Ngerti bedanya dua ini tuh krusial banget buat masa depan kita semua. Dan ini dia kenyataannya sekarang. Coba deh lihat angkanya. Meskipun kita sering banget ngomongin soal energi terbarukan, faktanya hampir 80% energi dunia saat ini masih datang dari pembakaran bahan bakar fosil. Angka ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas soal seberapa besar tantangan energi global kita. Oke, tadi kan kita udah bahas asal energi. Sekarang yuk kita lihat wujudnya. Gimana energi ini muncul dan kita rasain dalam kehidupan kita sehari-hari? Energi itu bisa muncul dalam banyak wujud loh. Ada energi kinetik atau energi gerak, contohnya mobil yang lagi melaju. Ada energi potensial, yaitu energi yang tersimpan, kayak roller coaster pas lagi di puncak bukit, siap-siap meluncur. Ada juga energi kimia dari makanan, energi panas dari secangkir kopi, dan tentu aja energi listrik dari stop kontak yang nyalain lampu di kamar kalian. Coba pikirin ini deh, rata-rata orang dewasa itu butuh sekitar 2.000 kalori makanan setiap hari. Itu bukan cuma sekedar angka, itu adalah ukuran energi kimia yang kalian perlukan hanya untuk berpikir, bergerak, dan ya, untuk tetap hidup. Jadi energi itu bukan konsep abstrak, tapi benar-benar bahan bakar yang kita pakai setiap detiknya. Oke, nah ini dia bagian yang paling seru, di mana semuanya jadi nyambung. Ada satu aturan main yang fundamental banget, yang mengatur semua sumber dan bentuk energi yang udah kita bahas tadi. Ini aturan main untuk seluruh alam semesta. Dan inilah dia hukum pertama termodinamika. Ini adalah prinsip fisika yang paling dasar. Poin kuncinya adalah jumlah total energi di alam semesta itu selalu sama. Energi nggak pernah hilang, dia cuma ganti rupa. Biar gampang, kita coba ikuti jejak perjalanannya ya. Energi nuklir dari matahari diubah sama tanaman jadi energi kimia lewat fotosintesis. Terus, pas kita makan tanaman itu, energi kimianya pindah dan tersimpan di tubuh kita. Lalu, pas kita lari, tubuh kita mengubah energi kimia itu jadi energi kinetik atau energi gerak. Ini adalah siklus transformasi yang terjadi terus-menerus tanpa henti. Jadi, cara gampang buat ingat-ingatnya tuh begini. Energi itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma ganti kostum aja. Berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari cahaya matahari jadi makanan, dari makanan jadi gerakan. Simple kan?
Nah, ini yang membawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat banget. Kalau energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, berarti semua energi yang kita butuhkan itu sebetulnya udah ada di sekitar kita. Jadi tantangan terbesar kita sebagai manusia bukanlah menciptakan energi baru, tapi gimana caranya jadi lebih jago dalam mengubahnya. Mengubah sinar matahari, angin, dan atom jadi tenaga yang bisa kita gunakan secara bersih dan efisien. Pertanyaannya sekarang adalah, transformasi besar apa lagi yang bakal kita lakukan selanjutnya?